Baik, selamat siang. Karena tidak bersahabatnya tadi apakah jaringan apa netbook saya yang tidak mendukung, saya rekam saja apa yang mau saya ajarkan tentang bagaimana kita membahas soal-soal UN tentang persamaan trigonometri. Ya, seputar soal UN. UN terakhir ya yang terakhir sekali keluar itu UN tahun 2018. Ya, UN 2019 tidak ada tentang persamaan trigonometri, trigonometri ada, tapi yang persamaan trigonometri tidak ada. Ya, jadi walaupun UN katanya dihapus, ya kita nggak tahu apakah untuk tahun-tahun berikutnya, tahun depan, apakah tahun masa kalian, ya dia akan diselenggarakan dalam bentuk yang lain, maka kita antisipasi saja. Ya, mari kita lihat to point kita belajar tentang membahas soal-soal UN tentang persamaan trigonometri. Oke, nah baik, langsung saja seperti yang saya bilang tadi, kita langsung to the point. Kita lihat UNBK ya, 2018 itu UNBK. Nanti untuk 2 tahun berikutnya nggak tahu, untuk tahun depan nggak tahu apa namanya. Ini UNBK Matematika IPA tahun 2018 paket 1. Nah, ini soalnya berbentuk essay, ya berbentuk essay. Jadi kita nggak tahu, misalnya kalau pilihan ganda langsung kita uji satu persatu, jadi harus kita kerjakan dan kita selesaikan. Ya, nilai X yang memenuhi saat fungsi fx sama dengan 2 sin 3x kurang 1, memotong sumbu X pada interval 270 derajat sampai 360 derajat. Ya, 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi kalau ini kan di kuadran keberapa kira-kira? Ya, 270 sampai 360 derajat. Itu tentunya kalau dia yang normalnya itu kan di kuadran ke apa ya? Kuadran keempat. Ya, 270 sampai 360 kalau untuk X-nya. Cuman di sini ada 3X-nya. Mari kita perhatikan. Ini kan petunjuk isi hanya angka saja tanpa tanda derajat. Jadi cuma angka diisi. Mari kita mainkan. Nah, dengan cara biasa tentu kita gunakan nanti ya titik potong memotong sumbu X. Berarti nilai Y-nya atau fx-nya kan itu nilainya 0 ya. Fx atau Y-nya itu bernilai 0. 0 sama dengan ini nilai itu dia. Ya, jadi ini 2 sin 3x kurang 1 itu sama dengan 0. Maka untuk itu kita sederhanakan 2 sin x 2 sin 3x itu sama dengan 1. Kalau lebih kita sederhanakan lagi berarti sin 3x itu sama dengan setengah. Nah, setengah itu kan di kuadran pertama, kalau di kuadran pertama adalah sin berapa? Ya, sin 30. Ya, sin 30. Maka kalau sin 30 itu kan masih kalau di sin setengahnya, tapi di sini ada 3x. Nah, jadi kalau mau mencari, mari kita lihat ya sudut-sudut di apa di di semua kuadran ya, atau sebelum di kuadran kita belajar tentang solusi persamaan trigonometri. Sin x sama dengan sin P ya. Sin X sama dengan sin P. Ini X-nya, tapi di sini 3X sama dengan sin P. Maka solusinya apa? Ya, solusinya berarti P tambah 360 kali K atau N biasanya ya. Jadi bermacam-macam. Atau satu lagi X2-nya 180 kurang P. P-nya di sini 30 ya, tambah 360 kali K. K-nya bisa 0, bisa minus 1, pokoknya bilangan bulat ya. Nah, jadi dari sini kita ambil berarti 3x sama dengan 30 tambah k kali 360 atau 360 kali k. Terus satu lagi 3x sama dengan ini kan x1, x2-nya ada dua kemungkinan untuk solusi persamaan trigonometri untuk sinus ya. 180 kurang 30 tambah ya, sorry ini k ini ya, bukan 3 tapi ini K kali 360 ya, ada kesilapan, mohon maaf. Ini sebentar ya, saya edit. Ini adalah K. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan.
Nah, dari sini 3x sama dengan 30 derajat tadi, tapi kuadrannya antara 270 sampai 360. Nah, pertama tadi 3x sama dengan 30 tambah K terus 360 yang kemungkinan pertamanya. Nah, jadi untuk K-nya sama dengan 0, kalau minus 1, minus misalnya minus 1, pasti hasilnya minus. Tidak, ya minus, padahal nggak masuk dalam kuadran ini. Ya, jadi untuk K sama dengan 0, kita gantikan K-nya 0, maka 0 kali 360, 0. Maka ini 3x-nya sama dengan berapa? Iya, 30, karena ini 0. Nah, maka x-nya kita peroleh berapa? 10 derajat. Nah, apakah ini memenuhi? Tidak, karena dia di kuadran keempat. Kemudian, untuk K-nya sama dengan 1, ganti K-nya sama dengan 1, maka dapatlah 360 tambah 30, 390, X-nya sama dengan 130. Apakah ini memenuhi? Tidak memenuhi, atau TM. Nah, untuk K-nya sama dengan 2, ya, kita ganti K-nya dengan 2, maka diperoleh nanti X-nya sama dengan 250. Ya, kita ganti angkanya, ya ini kan 720, 720 tambah 30, 750. Maka X-nya 750 bagi 3, 250. Apakah ini memenuhi? Juga tidak. Nah, bagaimana dengan K-nya sama dengan 3? Ya, ini dia, X-nya 370. Sementara ini sudah tidak masuk kemari ya. Tidak ada masuk, tidak memenuhi. Nah, kemungkinan keduanya, ya, kemungkinan keduanya ini tadi yang kemungkinan kedua tadi sudah kita sebutkan. Ya, 180 kurang 30 itu berapa itu? Ya, 150. Berarti 3x sama dengan 150 tambah K kali 360. Nah, maka kalau kita gunakan seperti cara yang tadi, ya biar cepat, ya K-nya kan kita mulai, kalau misalnya minus pun boleh, tapi pasti hasilnya minus, tidak akan masuk di dalam interval ini, interval yang diminta. Ya, berarti kita mulai dari 0. 0 saja, dia juga tidak masuk. X-nya dapat 50 derajat. Terus K-nya sama dengan 1. Ya, apakah 150 memenuhi? Tidak memenuhi. Yang K yang sama dengan 1 dapatnya 170. Apakah 170 memenuhi? Tidak memenuhi, atau TM. Yang K sama dengan 2, ya, dapat dia setelah kita gantikan K-nya 2, K yang tadi ini tadi K ya. Mohon maaf, saya lupa tadi ada kesilapan. Ya, ini tadi K bukan 3 ya. Ini K. Ya, K kali 360. Baik. Nah, maka ini kan masih memenuhi. Ya kan? Masih memenuhi. Nah, kalau yang ini yang K yang sama dengan 3, dia 410 dapatnya. Apakah masih memenuhi pada di sini? Ya. Apakah memenuhi angkanya? Ya, ini kalau ini tadi masih memenuhi, masuk di sini ya, 290 karena soal isian dia. Ya, kalau kita sudah dapat ini langsung aja isi. Ya, 290 lah jawabannya. Karena kalau kita uji lantian ini kan nggak masuk dia. Ya, nggak masuk dia karena nanti X-nya sama dengan 410. Dia tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Jadi, karena yang diminta pada interval 170 sampai 360 yang mana dia yang memenuhi, itulah yang 290 derajat. Tapi yang ditulis di kolom jawaban bukan ini karena kita UNBK, bukan ini yang diisi. Bukan enggak ada kata derajatnya, tapi yang ditulis apa? Diketik cukup 290 pada kolom jawaban. Bisa ya, masih gampang ya. Nah, kemudian ini juga masih yang paket apa? Masih soal yang tadi tapi dengan cara alternatif, dengan cara yang lain ya. Jadi kan ini dia itu masih soal yang tadi nih ya. Nah, jadi kita lihat tadi soalnya ya, fx sama dengan 0 kan gitu kan. Karena memotong sumbu x. Ya, y-nya fx-nya sama dengan 0, maka fx sama dengan 0, maka 2x sama dengan 0, sin 3x sama dengan setengah. Nah, kan intervalnya tadi x 270, 360 derajat. Yang kita punya kan 3x. Ya, 3x. Kalau kita kali ini supaya 3x berarti ini kali 3. Kalau ini kali 3, maka ini juga kali 3. Ya, ini juga kali 3, ini kali 3. 270 kali 3 berapa? 810. 360 kali 3 1080. Nah, ini dia. Nah, jadi karena ini dia 810, 200 sampai 1080. Nah, kalau di kuadran berapa? Kalau ini tadi kan jelas kuadran keempat. Nah, kalau karena dikali 3 tadi X-nya, ya, berarti di kuadran berapa dia? Ya, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana kita bisa melihat ini kuadran dia di kuadran 2, 3, atau 4? Mari kita lihat kuadran-kuadran semua sudut. Nah, ini kan satu putaran dia, kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran keempat. Kalau ini 0, di sini 90, di sini dia berapa? Ya, 180. 270
kembali 360. Kalau dia satu putaran, dia 360 derajat. Kalau dua putaran, 720 derajat. Sekali lagi sampai 3 kali putaran, kali 3 lah ini, itulah 1080. Karena di sini kan 810 sampai 1080. Nah, kalau kita tambah kemari dia tambah 90 ini berapa? Ini kan tadi kan 90 tambah 9, 360 tambah 90 berapa itu? 900, tapi nggak menu lagi kan, yang ini aja, yang ini kita tambah 90 ya, karena kita butuh 810. Kalau kita tambah 90 itulah berapa? 810 derajat. Nah, ini dia. Ya, jadi kan X-nya ini dia 10 derajat dari mana itu? Tambah 90. Kalau misalnya dari sini kan 450, cuman nggak mungkin lagi 450, dia sudah 810. Kita tambah 90 dari sini, dia 810. Tambah lagi 90, berapa ini? Iya, 900. Tambah lagi 90, ya ini 990. Nah, katanya kan 3X itu berada di antara 810, lebih kecil dari 810, lebih besar dari 1080. Maka kuadran kedua, ini kan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, ini kuadran kedua, berarti dia antara ini kemari, ya. Ya sama juga dia 180 kurang. Ya, 180 kurang alfa biar fungsinya tetap. Nah, kemudian kalau di sini dia 180 tambah atau 900 tambah, 900 kurang. Karena tadi ini kuadran, ini dia tadi ya, 800 antara 1010 1080. Ya, jadi kuadran kedua di antara kuadran kedua, ketiga dan keempat. Nah, nilai sinus kan 3x itu sinusnya bernilai positif. Karena bernilai positif berarti yang kita pakai apa? Kuadran kedua, ya. Di kuadran kedua lah kita pakai dia. Ya, kita pakai dia karena nilai sin 3x itu positif. Ya, karena ini semua di sini positif, di sini sinus positif. Sinus ini kan positif, berarti antara di kuadran kedua lah, kuadran satu nggak memenuhi karena tadi sudah kita buatkan. Ya, ini sinus negatif, sinus negatif. Makanya kita pakai kuadran kedua. Nah, kalau kuadran kedua, ya kuadran kedua pengulangan tentunya, ya bukan lagi kuadran kedua yang pakai 180 kurang. Karena pengulangan dia berarti yang 900 kurang. Ya, 900 kurang alfa. Di kuadran pertama sinus setengah itu kan adalah 30. Ya, 30. Berarti sinus 900 kurang 30. Itulah sudutnya. Ya, berarti 3x sama dengan 900 kurang 30. Nanti kalau kita bikin 810 tambah, jadi fungsinya berubah. Supaya tetap berarti 900 kurang atau 900 tambah. Ini juga misalnya kalau 1080 kurang 1080 tambah. Ya, antar itu aja. Kalau atas dengan bawah ini fungsinya, ya fungsinya dia berubah, yang tetap yang ini dia kiri dan kanan, ya apakah yang tak ditambah atau dikurang kemari. Nah, jadi ini kan 900 kurang karena 30 dari mana? Itulah sinus setengah, ya. 30 itu adalah arkus sinus setengah karena sinus 30 adalah sama dengan setengah. Nah, maka kalau kita sederhanakan diperolehlah 870, 900 kurang 30, 870. Terus X-nya dapatlah 290. Itulah yang tadi kita dapat, maka yang diketik apa? 290. Jadi terserah pakai mana, pakai kuadran ini kah atau dengan rumus cara biasa tadi yang sesuai dengan buku paket kita, silahkan. Kita coba lagi nomor yang lain ya. Tentu cara biasa nggak usah terlalu panjang, yang singkat-singkat saja lah ya. Nah, ini juga paket yang lain sama dia. Masih soal isian nomor 38, tadi juga nomor 38 kan soal isian singkat. Nah, jadi nilai X yang memenuhi agar fungsi trigonometri fx sama dengan 10 sin 2x tambah 5 memotong sumbu X pada interval. Nah, ini dia 90 sampai 180, berarti ini juga di kuadran kedua ya. Tadi kan 270, tapi ingat ini 2x. Kalau X-nya dia berada di antara 90 sampai 180. Nanti sama kayak yang tadi. Nah, baik. Kita bahas, maka katanya memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0, sama prinsipnya. 10 sin 2X tambah 5 sama dengan 0, ini kita nolkan. Maka kalau kita sederhanakan, 10 sin 2X itu sama dengan minus 5, ini kita geser ke kanan. Nah, jika kita sederhanakan lagi, sin 2X itu sama dengan minus setengah. Nah, ini kan nilai sinus negatif, kalau tadi sinus positif. Kalau sinus negatif berarti antara kuadran keberapa ini? Kalau X kan tadi kalau di kuadran kedua, ya kuadran kedua 90, tapi karena 2x. Nah, berarti sin 2x ini berada di antara kuadran apa? Kuadran yang sinusnya yang negatif, ya kuadran ketiga dan kuadran 4. Semua sin takos, sin yang positif cuma kuadran pertama dan kedua. Nah, kuadran ketiga keempat itu sinus negatif. Berarti dia untuk 2x-nya berada di kuadran ketiga atau keempat.
Nah, untuk kuadran ketiga, tadi kita pakai 180 tambah. Ya, 180 tambah aja karena nggak besar angkanya. 180 tambah, berarti kalau 180 tambah, sin setengah 30. Ya, sin 30, baru 180 tambah, berapa? Yang ini tadi dia. Ini kan kalau kita buatkan, ya, kalau kita buatkan, ini kan dia 180, ya, 180 derajat. Nah, 180 derajat. Nah, karena ini kuadran ketiga dan keempat, ini kan kuadran ketiga, ya, ini kuadran keempat. Kuadran ketiga kita pakai 180 tambah, ya, tambah sin berapa yang setengah di kuadran pertama? Ya, tambah 30. Ya, tambah 30. Nah, maka diperolehlah ini tadi kan adalah 0, 360 kan, ini 180. Ini sudah disebutkan ya, 180 derajat ya. Nah, jadi karena 180 tambah, maka sin 2x ini sama dengan sin, ya, 180 tambah 30, ya, 180 tambah 30 di kuadran ketiga. Kita pakai 180 tambah 30. Ya, saya hapus aja bareng. Tadi saya tuliskan, saya hapus. Ya, mana? Oke, ini saya hapus biar makin jelas. Oke. Nah, jadi ini tadi ya. Ya, ini tadi 180. Jadi itu 210. Ya, maka X-nya sama dengan berapa? 210 bagi 2. Hasilnya berapa? Ya, X-nya sama dengan 105 derajat. Masukkah kemari? Masuk. Kalau sudah masuk itu aja tuliskan. Tapi kita uji dulu angka yang lain ya. Jadi yang kita tulis hanya 105. Ya, 105, cukup 105. Tapi coba kita uji dulu yang kuadran keempat itu 360 kurang. Ya, 360 kurang 30. Itulah 330. Ya, 360 kurang yang sudut pertamanya 30, berarti 360. Kuadran keempat 360 kurang alfa, berarti kurang 30. Itulah 330. Kalau kita sederhanakan X-nya berapa? X-nya 165. Masukkah kemari? Masuk. Nah, ini ada dua jawaban. Nah, kalau soal isin singkat dia, kalau sudah ketemu jawabannya, isi aja 105. Ya, ini sekarang kita buktikan. Inilah anehnya. Ini soal UN sekelas ujian nasional lah. Ya, ujian nasional ada dua jawabannya. Kita nggak tahu yang mana dipakai. Tapi kalau mungkin kalau saya ya terlanjur buat ini ya dua-dua berapapun di saya yang bikin satu saya benarkan, yang bikin ini juga benar, yang bikin dua-dua juga benar, yang nggak bikin apa-apa baru saya salahkan ya. Jadi kita maklum lah, nggak usah kita cari-cari menyalahkan orang lain. Baik, nah ini UN Matematika 2017 langsung saya buat mempersingkat waktu kita ya. Nah, ini pilihan ganda. Kalau pilihan ganda ya bisa kita uji ya, kita uji satu persatu. Kalau konsepnya ini dia ya, pakai konsepnya ya, kita ubah si cos kuadrat itu menjadi 1 kurang sin kuadrat X ya. Ini cara biasa ini ya, dengan cara rumus menguraikan dia ya, dengan cara menguraikan. Nah, jadi kalau dia apa, dengan cara coba-coba bisa juga ya, dengan cara coba-coba ya, dengan cara coba-coba kita uji optionnya. Ini dia V per 6 itu ya, V per 6 itu kan, V per 6 itu kan sama dengan 30 derajat. Oke, 30 derajat. Nah, kalau 30 derajat itu kan berarti sin 30. Berapa sin 30? Ya, setengah. Ya, setengah. Setengah dikuadratkan berarti 4 kali setengah dikuadratkan seperempat. Ya, seperempat kurang. Karena setengah dikuadratkannya kurang 5 kali setengah berarti 5 per 2. Ya, 5 per 2. Oke. Kurang. Ini kan sudah ada jawaban yang istilah sebelum ada jawaban ini ya, makanya kita coba-coba. Ini metode coba-coba. Kurang 2 ya, kurang 2 sama dengan, saya buat di bawah ya, sama dengan cos setengah setengah akar 3 ya, setengah akar 3 dikuadratkan, setengah akar 3, akar 3 dikuadratkan 3, 3 kali setengah kuadrat seperempat berarti 3 per 4, maka 2 kurang 3 kali 2, 3 per 4. Nah, oke, ini kan 0 sampai 360 nanti dia. Ya, berarti kita uji. Nah, kalau kita coret ini cret, ya, mencret. Ya, oke. Ini kan dia 1, berarti 1 kurang. Ya, 1 kurang 2 minus 1, minus 1, minus 1 kurang ini berarti minus 1, minus 2 per 2, minus 7. Nah, karena minus dia berarti nggak memenuhi ya. Entah minus per berapa nanti itu, ini nggak sama dengan ini. Berarti ini salah, ini salah, ini salah. Oke.
Nah, kita uji yang 5/6. 5 pi per 6 itu berarti 30. Ini berapa nih? 30, 180 bagi 6, 30. 30 kali 5, 150. Nah, 150 itu kan di koordinat kedua, sinus juga positif. Berarti sama juga 180 kurang ini sama dengan sinus 30. Nah, sama juga sinus 30. Pasti sama ini dia. Ya, pasti sama dengan sin 150. Oh, sorry. Ya. Sin, karena sin, ya, ya, sinus, ya, sinus 150 sama dengan sinus 30. Pasti ya 30. Oke. Nah, berarti 5/6 karena ini ada 5/6, ada 5/6 berarti ini salah. Salah. Oke, tanpa mencari karena sudah salah semua, maka inilah jawabannya. Ya, kalau itu dengan metode coba-coba. Dengan konsepnya sudah saya lemparkan ini. Nanti bisa kalian pelajari, ya, kalian tuliskan, kalian pause video ini, tuliskan ini dengan cara konsepnya. Ya, dengan coba-coba ini yang saya tulis ini adalah dengan metode coba-coba. Oke, itu UN 2017 dan UN sebelumnya yang mulai 2010 sampai ya UN 2010 sampai 2016 ya saya tampilkan nanti ya saya tampilkan nanti ini nanti akan saya bagi juga di grup WA ya ini dia untuk UN yang 2016 tadi kan 2018 2017 ya ini UN 2015 sama kalau 2015 ini seperti ini bentuknya dan penyelesaian sudah saya buatkan di sini ya bisa nanti kalian pelajari ya kalian pelajari nanti kalau kalian bahas ini sampai 2010 ini 2016 ya ini dia bisa juga metode coba-coba ya dengan konsepnya sebelah kanan akan saya bagikan nanti ini ya PDF-nya di grup kalian jadi kira-kira seperti itulah pembelajaran bahas soal UN untuk persamaan trigonometri jadi mau cara pakai mana cara biasa kah ataukah cara ya yang pakai coba-coba tapi coba-coba untuk pilihan ganda ya coba-coba untuk pilihan ganda harus diingat juga sudut di semua kuadran jadi ada caranya di sebelah kanan kira-kira seperti itu mudah-mudahan kalian dalam sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa baik sekian pemaparan saya kalau ada yang kurang ya bisa kita cek di grup ya itulah kemampuan saya dan kita terus mau berjuang yang penting kita berusaha terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa